Lalu pemirsa, bagaimana kronologi pemberhentian Melki Sedek Huang sebagai Ketua BEM UI? Kita akan bahas lebih lanjut bersama Ketua BEM Universitas Paramadina yang juga merupakan teman dari Melki Sedek Huang, Afik Naufal. Selamat malam, Afik. Ya, selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah bersedia hadir di studio Metro TV malam hari ini. Sama-sama. Ya, Afik, sebetulnya kapan tepatnya surat penonaktifan terhadap Melki sebagai Ketua BEM UI itu diterima oleh Melki? Kira-kira kemarin siang. Jadi sebelum kita aksi di Solo. Jadi 18 Desember ya? Ya, jadi kan kemarin kita ada aksi di Solo kan, aksi di depan kantor Balai Kota Surakarta. Kira-kira 2-3 jam sebelum itu udah keluar surat viral sih, sebenarnya tepatnya kemarin viral. Tapi kira-kira surat itu keluar 2 hari yang lalu. Tapi mungkin masih belum seramai itu kan. Tiba-tiba ada akun buzzer di Twitter ngeramein, sehingga kasus ini makin ramai gitu. Tapi dari surat yang diterima itu apa isinya? Tertulis di situ dugaan pelanggaran soal apa? Jadi sebenarnya kan ada laporan pelecehan seksual. Ya. Dan laporan itu tentunya disikapi dan diproses seperti bagaimana mestinya. Dan Melki sejak awal juga fokus dan concern terhadap isu itu kan. Terbukti ya dia dengan peraturan yang dia ubah dalam BEM-nya kemarin saya ngobrol sebelum balik ke Jakarta, dia concern terhadap itu. Jadi apapun yang terjadi, Melki sendiri ya siap untuk menjalani proses yang ada. Jadi di luar ini pembungkaman atau apa, kita jalani proses saja yang ada dulu. Siap menjalani prosesnya. Ya, dan siap. ini kan masih di ranah internal. Ya. Mungkin nanti kalau memang dibawa sampai ke proses hukum begitu ya. Oke. Tapi Melki tahu tidak siapa yang melaporkan ini? Sampai sekarang kan, jadi kalau pelecehan seksual itu kan perspektif korban. Nah kalau perspektif korban itu tentu kita hormati prosesnya. Jangan sampai ada pihak yang merasa dirugikan. Dan tentu karena kita concernnya mekanisme yang ada sudah ditetapkan dan kita komitmen terhadap itu, ya silakan saja dijalankan mekanisme yang ada. Tapi di luar itu, ya tentu kemarin saya ngobrol cukup panjang ya, termasuk setelah pulang dari Solo. Dan saya kira-kira clear bahwa apa yang dia rasakan, dia tidak pernah melakukan apa-apa soal pelecehan seksual seperti itu. Oke, jadi klaim dan pengakuan dari Melki kepada temannya, begitu ya, kepada Afik, bahwa tidak ada pelanggaran yang dirasa pernah dilakukan, tidak ada. Apalagi soal pelecehan seksual. Ya betul, tapi kita hormati keputusan dan laporan yang masuk ya. Dan biarkan itu berproses bagaimana adanya. Oke, tapi sejauh ini kalau kita mengingat lagi gitu ya, mundur ke belakang, bahwa ada banyak intimidasi yang pernah dirasakan, dialami oleh Melki dan juga keluarganya, itu mungkin tidak ada kaitannya dengan proses pelaporan pelecehan seksual ini? Kita belum tahu ya, karena sampai sejauh ini mekanisme pelaporan itu seperti itu, dan apa yang terjadi di luar itu kita nggak tahu. Tapi sejauh ini kita melihat apa yang terjadi di lapangan kan selalu ada mekanisme untuk membungkam kan. Terakhir kemarin yang cukup ramai Gilbran juga, Ketua BEM UGM, bahkan didatangi Intel dan lain-lain. Termasuk sebenarnya yang berbahaya hari ini buzzer ya, yang nggak tahu ini wujudnya dari mana, karena biasa ancamannya sampai pembunuhan gitu. Ngechat di Instagram. Itu diterima oleh Melki, ancaman pembunuhan itu? Saya nggak tahu kalau Melki, saya sendiri beberapa kali dapat ancaman seperti itu. Di Instagram, ada bahkan di WhatsApp nggak tahu dari mana, ada di buzzer, nggak tahu juga buzzernya dari mana, ada ancaman pembunuhan dan lain-lain. Nah, Gilbran juga kemarin Ketua BEM UGM ketika ramai seperti itu juga ada ancaman-ancaman seperti itu. Jadi kalau misalnya ini dikaitkan sama kejadian pencopotan itu, saya kira kita belum tahu ya kalau ada kaitannya atau tidak? Ada kaitannya atau tidak. Tapi sejauh ini memang upaya pembungkaman ini banyak berbagai macam caranya. Tapi kalau dikaitkan soal upaya pembungkaman, mungkin saja begitu ya? Belum tahu kita, tapi mungkin saja kalau misalnya ini kejadian dan pasti akan kita lawan. Karena sejauh ini kita harus hormati, karena kita nggak tahu kan laporan-laporan yang masuk di Satgas PPKS, dan kita hormati seluruh mekanisme yang ada. Gitu. Oke. Kalau memang ini adalah bagian dari upaya-upaya pembungkaman, apakah dari teman-teman mahasiswa yang sejauh ini lantang bersuara, berani menyuarakan kritikan-kritikan terhadap pemerintah, akan kemudian benar-benar bungkam karena diancam dan diintimidasi? Kemarin WA Melki juga kan sempat diretas ya. Dan sudah dilaporkan? Sudah dilaporkan di SafeNet dan lain-lain lah. Jadi kita ada beberapa hal. Tapi kita selalu bilang ke media juga bahwa apapun upaya pembungkaman itu malah memperbesar suara kita.
Justru makin kencang kita diserang, semakin kencang kita diintimidasi, semakin deras kekuasaan menghantam kita, justru suara itu makin keras. Kita udah berkeliling, kemarin bahkan kita di depan balai kota, di depan kantor balai kota Surakarta ya, melakukan aksi putusan MK itu, termasuk kita juga mengajak cawapres itu keluar. Tapi memang kenapa kita rada khawatir ada Cawapres itu maksudnya tepatnya siapa? wali kota. Oke. Kita mengajak wali kota untuk Wali keluar. Kota Surakarta, Gibran Wali Raka Kota Buming Raka. Surakarta, Gibran Raka Buming Raka untuk keluar berbicara kepada publik, termasuk mahasiswa yang kemarin aksi di depan balai kota, kantor balai kota. Tapi ya beberapa hari belakangan memang kekuasaan terasa mengkhawatirkan, soalnya intimidasi dan serangan itu berbagai macam bentuknya. Oke, jadi sekarang teman-teman mahasiswa BEM ini sedang fokus untuk mengkritisi masih soal putusan MK begitu ya. Adakah aktivitas lain yang juga sedang disuarakan, dikritisi oleh Melki? Terakhir sebenarnya kita kan mengkritisi yang paling keras ya, karena kita melihat kan ada unsur etik di dalam demokrasi. Salah satu paslon kemarin ngatain Anda semua etik. Nah bagi kami ini sangat berbahaya ya ketika dalam demokrasi etika dikesampingkan. Karena menurut kami gagasan, politik, dan etika adalah satu bagian penting dalam demokrasi. Sehingga menurut kami seluruh barisan-barisan abjad yang melemahkan demokrasi dan menormalisasi segala hal pembungkaman, segala hal yang mendegradasi demokrasi, yaitu kita tidak berhenti kita lawan gitu. Oke, selain menyuarakan, mengkritisi tadi, adakah aktivitas lain yang dilakukan oleh Melki? Aktivitas lain, ya tentu kita setiap hari-hari kita berbicara, berdialog, berdiskusi, mengkritisi, mengajak teman-teman untuk terus tidak berhenti mengatakan bahwa ini yang salah, ini yang benar. Kita mau mengatakan ke publik, jangan sampai upaya-upaya pembungkaman, upaya-upaya pelemahan demokrasi, upaya-upaya penghancuran tatanan hukum dan tata negara kita itu dinormalisasi. Itu sebabnya ya kita tidak berhentilah untuk terus melakukan kerja-kerja intelektual itu. Oke, terkait dengan dugaan pelaporan soal pelecehan seksual yang saat ini dihadapi oleh Melki, tadi dikatakan bahwa siap jika memang harus berhadapan dengan proses hukumnya begitu ya. Tapi sesiap apa Melki untuk menghadapi ini jika memang dikaitkan dengan pembungkaman itu tadi? Itu ya tadi. Kan kita, Melki juga cerita ya kemarin orang tuanya didatangi, kemudian gurunya bahkan didatangi, WhatsApp-nya diretas dan lain-lain. Tapi itu sekali lagi kita mau katakan, ya itu tidak membuat kita redam. Kemarin bahkan setelah berita itu viral, Melki ini baru kemarin, Melki orasi juga di depan balai kota Surakarta. Jadi apapun bentuk, kalau itu memang upaya pembungkaman apapun tetap kita selalu kita lawan apa yang perlu kita lawan. Tapi kalau memang ini ada laporan yang menurut korban itu adalah sesuatu ya kita hormati segala bentuk mekanisme yang ada gitu. Jadi tidak juga membantah begitu ya, walaupun dirasa tidak pernah melakukan. Tapi yang jelas siap menghadapi proses hukumnya begitu ya. Bukannya tidak membantah ya, tapi ya ada mekanisme yang ada ya. Takutnya ini dianggap dimanfaatkan gitu secara politis dan membuat tatanan yang telah dibentuk itu dicederai. Gitu. Baik, terima kasih Mas Afiq Naufal, Ketua BEM Universitas Paramadina sekaligus teman dari Melkisedek Huang. Kita ikuti nanti bagaimana proses di internal maupun juga proses hukum yang akan dijalani oleh Melki begitu ya. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.